Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina amin ya rabbal alamin. Sahabat Mayasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di tahun ini kita telah mencapai daripada bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan banyak keberkahan kepada kita, bisa memaksimalkan daripada ibadah puasa secara maksimal dan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mayasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam puasa Allah menyebutkan bahwa puasa adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka puasa adalah suatu kewajiban yang Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Namun, apa yang menjadi evaluasi kita jika kita telah melaksanakan daripada kewajiban ibadah puasa? Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah hal yang kita tidak hanya diperintahkan untuk menahan daripada makan, minum perkara yang membatalkan puasa, tapi puasa juga kita dianjurkan untuk menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti berbohong, seperti ghibah atau menggunjing, seperti daripada kita ghibah atau bahasa lainnya itu adalah mencaci orang lain. Maka ini perkara yang harus kita hindari, termasuk melihat sesuatu dengan syahwat. Maka inti daripada puasa kita adalah menahan hawa nafsu, baik itu berupa fisik maupun berupa rohani. Sahabat Mayasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apakah hikmah daripada kita berpuasa? Maka disebutkan di dalam beberapa referensi kitab bahwa puasa memiliki hikmah yang sangat luar biasa, yang bahkan ditemukan oleh pakar dari kedokteran maupun al-hikmah. Yang pertama, bahwa puasa adalah suatu ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah kita adalah muraqabatullah, yaitu Allah selalu mengawasi kita dan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dengan berpuasa kita itu akan menjadi orang yang mawas diri. Kita bisa mengetahui bahwa diri kita ini sedang melakukan hal yang baik atau tidak. Maka dengan demikian orang ketika berpuasa akan berhati-hati. Ketika dia melakukan maksiat, dia melakukan dosa, dia khawatir akan puasa mereka batal di dalam pahalanya. Yang kedua, ketika orang berpuasa, dia akan merasakan nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Apa itu? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matul idam al-ju'. Senikmatnya makanan atau lauk pauk itu adalah rasa lapar. Dengan orang berpuasa, apapun yang dia lihat, dia akan merasa nikmat. Dengan demikian, orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang luar biasa ketika mereka berbuka puasa dan ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu hikmah dengan orang yang menjalani ibadah puasa. Dan yang ketiga, daripada hikmah berpuasa adalah kita bisa menjaga diri kita dari perkara yang bisa menyebabkan kita sakit. Kenapa demikian? Karena
Sesuatu yang membuat kita sakit adalah sesuatu apa yang kita makan. Dengan berpuasa kita menahan makanan kita menahan apa-apa yang bisa membatalkan puasa. Dengan demikian, puasa menjadikan orang itu sehat. Bahkan sebaik-baiknya kesembuhan untuk seseorang adalah berpuasa. Maka dengan berpuasa orang itu akan menjadi sehat, dan ini adalah suatu hal yang disebutkan oleh para pakar ahli kedokteran manapun. Dan yang keempat, daripada hikmah berpuasa itu sendiri adalah orang akan menjadi semangat. Orang akan menjadi lebih rajin dalam segala aktivitas. Ditanya, ya nggak mungkin, kan dia puasa, harusnya dia kan lemes. Kok dia malah semangat? Tidak. Karena berpuasa, segala asupan tertahan, dan dengan demikian orang itu memiliki energi yang lebih. Faktanya banyak kok orang yang lemes ketika puasa. Berarti menjadi pertanyaan, kenapa dia berpuasa malah makin lemes? Karena dia berpuasa hanya pindah jadwal makan. Yang tadinya sarapan diganti sama sahur. Yang tadinya makan siang, dia makai untuk maghrib atau buka puasa. Makan malamnya dipakai setelah taraweh. Yang parahnya lagi, ketika berpuasa langsung makannya satu piring penuh. Habis taraweh makan nasi goreng, sahurnya dia makan mie. Maka ini tidak dikategorikan puasa yang sebenarnya. Karena itu cuma pindah jadwal makan. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang lebih sehat, lebih semangat di dalam berpuasa, maka makanlah secukupnya. Jika kita lapar, kita makan. Jika kita akan kenyang, kita berhenti dari makanan kita. Maka dengan demikian, insya Allah puasa kita akan berkualitas. Puasa kita akan menjadi puasa yang memberikan kemaslahatan bagi kita di dalam jasmani dan rohani kita. Dan kita mohon kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Mayasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Sesungguhnya kebaikan datangnya dari Allah, dan hal-hal yang buruk datangnya dari al-faqir pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.